Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya hari ini. Kita bertemu kembali di mata kuliah digital marketing, gitu ya. Hari ini adalah hari pertemuan ke-13, gitu ya. Jadi ada satu kali lagi pertemuan minggu depan. Setelah itu kuliah ini berakhir, gitu ya, untuk semester ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai CRM pada digital marketing. Bagi yang mengambil mata kuliah double antara digital marketing dan juga electronic business, ini pembahasannya mirip, gitu ya, mirip. Karena memang CRM itu masuk ke dalam mata kuliah e-business dan juga mata kuliah digital marketing. Dan kebetulan harinya atau sessionnya sama, yaitu di pertemuan ke-13, gitu ya. Pertemuan minggu depan kita akan membahas etika cyber etik, gitu ya, cyber etiknya. Nah, sekarang lebih ke arah customer relationship management. Jadi bagi yang mengambil double mungkin agak kemarin hampir-hampir mirip materinya, gitu ya. Tapi ini lebih kita saat ini kita akan lebih fokus ke arah digital marketingnya saja, gitu ya, untuk CRM-nya itu. Jadi pembahasannya tidak sebanyak di electronic business. Seperti biasa, silahkan kalian absen dulu di kolom chat, gitu ya. Nanti akan saya rekap dan saya akan share screen-nya mengenai CRM untuk digital marketing. Oke, bisa dilihat di hadapan kalian, gitu ya. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa lakukan di kolom chat atau raise hand, gitu ya. Jadi saya tahu bahwa kalian ada mau nanya. Customer relationship management. Jadi customer relationship management ini secara bahasa kalian pasti sudah familiar, gitu ya. Customer, pelanggan berarti, relationship, menjaga, manajemen, tekniknya, gitu ya. Berarti teknik tata cara bagaimana menjalin hubungan dengan customer. Kita lihat dari sisi digital marketing. Oke. Kenapa CRM ini menjadi sebuah kebutuhan, gitu ya, yang kompetitif untuk customer. Jadi biasanya, gitu ya, untuk mengakuisisi customer baru, gitu ya, itu membutuhkan cost 5-10 kali lipat, gitu ya, dibandingkan kita retain existing customer. Artinya dibandingkan kita mempertahankan customer yang ada, gitu ya. Jadi makanya diperlukan CRM ini. Terus beberapa berdasarkan Harvard Business Review yang ditulis oleh Resol dan Sesser, gitu ya, itu beberapa perusahaan dia boost profit, meningkatkan profitnya itu almost 100%, gitu ya, dengan cara mempertahankan existing customer 5%, gitu ya. Jadi 5% dari existing customer itu bisa boost profit sampai 100%, gitu ya. Terus dari McKinsey juga ini, kalau ini lebih ke arah nominal, gitu ya, bahwa dia menunjukkan artinya bahwa new customer yang baru itu spend uangnya lebih kecil dibandingkan dengan customer yang melakukan repeat buying atau sebutnya sebagai repeat customer, gitu ya. Dalam waktu 3 bulan repeat buying customer existing itu lebih besar dibandingkan new customer yang atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh customer baru. Terus beberapa perusahaan biasanya dia kehilangan 50% dari customer yang sudah menjadi customernya dia, gitu ya, selama kurun waktu 5 tahun berdasarkan penelitian oleh Harvard University.
Dan di sini juga menunjukkan bahwa hanya 15% dari customer itu yang memang dia loyal terhadap produk kita gitu ya. Nah, dari loyalitas ini gitu ya, dia 6% yang memang dia punya pengalaman experience problem gitu ya. Ada 6%, terus tapi 19% biasanya tidak ada masalah, dan 21% itu sebanyak rata-rata 21% customer bisa di handling atau ditangani dengan baik. Itu berdasarkan penelitian dari Digital Idea. Nah, terus menurut eLoyalty bahwa 70% yang customer yang melakukan repeat buying gitu ya, repeat purchase, itu mereka melakukan itu bukan karena loyal gitu ya, tapi karena memang kebutuhan mereka gitu ya. Itu 70%. Nah, dan customer itu adalah, kalau kita lihatnya web customer karena kita di digital itu ya, jaraknya hanya tinggal satu klik gitu ya. Jaraknya itu bukan mil atau apa, tapi just one click gitu untuk dalam sebuah kompetisi. Jadi kalau misalkan kita ada beberapa pesaing nih, gitu, jaraknya tinggal klik aja. Nah itu ya kita kalah atau kita menang, gitu ya di situ. Itu kenapa CRM ini menjadi sebuah kebutuhan, gitu ya. Dia sebuah kebutuhan dan penting untuk diimplementasikan atau di strateginya dijalankan. Oke. Dari sisi digital marketing, customer relationship management itu apa sih gitu ya. Nah, kalau melihat dari sisi digital marketing, CRM itu merupakan integrasi dari sales, dari marketing, dari support dan service strategi, dari proses, dari people dan teknologi, untuk memaksimalkan customer acquisition atau untuk memaksimalkan akuisisi customer, memaksimalkan value, memaksimalkan relationship, dan memaksimalkan retention atau memaksimalkan mempertahankan customer, dan juga memaksimalkan loyalitas customer. Itu pengertian CRM dilihat dari perspektif digital marketing. Artinya, ketika melihat definisi ini, maka apa saja sih yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan CRM berdasarkan definisi tersebut. Jadi, yang harus dilakukan harus coba redesigning kembali, mendesain kembali bisnisnya, gitu ya. Dari luar ke dalam ataupun sebaliknya, from the outside in gitu ya. Itu yang harus dilihat kalau dari sisi perspektif digital marketing. Yang kedua, adanya customer centricity gitu ya. Centricity itu baik dari customer-nya, dari datanya, database gitu ya, dan jadi dijadikan pusat dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Itu jadi pusat untuk dijadikan penelitian. Terus harus bisa menjadi organisasi itu, dia harus bisa melakukan single customer view. Single customer view, wide single customer view artinya dia tidak wide single customer view itu bukan mengeneralisir customer, tapi yang disebut wide single customer view adalah melihat customer itu secara terpisah-pisah, secara semuanya gitu ya, secara misalkan ada 10 customer, kita lihat 10-nya, tapi kita tidak generalisir, tapi satu-satu gitu. Customer-nya itu secara masing-masing. Nah, terkait dengan yang ke
Selanjutnya, foundation one-to-one marketing atau peer-to-peer marketing. Jadi ada pembedaan treatment terhadap customer, gitu ya. Jadi single ticket buyer atau versus subscriber. Jadi setiap customer itu masing-masing harus dibedakan treatmentnya, harus dibedakan cara memarketingkannya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi view-nya juga harus berbeda cara melihat customer-nya. Jadi artinya it means that kita sebagai perusahaan harus totalitas dalam mendevelop customer, gitu ya, sampai customer baik tidak hanya sampai dia membeli, tapi sampai kita retain customer itu, mempertahankan customer. Itu pengertian dari CRM. Keluar lagi nih total hierarki, total customer development hierarki, sama dengan di bagian mengambil elektronik bisnis juga ini ada. Jadi total customer development hierarki ini adalah bagaimana urutan, gitu ya, cara kita mendevelop customer. Jadi cara agar tadi tujuannya customer itu retain, gitu ya, kita retain, kita pertahankan, dan dia harus melakukan repeat buying. Pertama yang dilakukan adalah dari paling bawah, yaitu interaktif marketing management. Di sini ada metode bagaimana si bagian marketingnya ini harus interaktif terhadap customer, single ya, person to person. Jadi tidak digeneralisir. Ketika sudah terjadi interaksi antara perusahaan dengan customer, barulah di situ menjalin customer relationship management. Jadi ya, CRM-nya baru dijalankan. Dijalankan sehingga dia mau menjadi customer dari perusahaan tersebut atau perusahaan yang kita ada di situ, gitu ya. Nah, setelah proses ini berjalan, karena customer itu pasti akan bosan ataupun akan dengan metode yang sama, produk treatment yang sama, harus ada customer innovation management. Jadi harus ada inovasi dalam memanage customer-nya. Tidak boleh itu terus, gitu ya. Tidak boleh lakukan hal yang sama terus. Jadi harus ada inovasi sehingga dia betah, gitu ya. Nah, terus harus dilakukan customer quality management. Dilihat kualitasnya. Dalam artian kualitas dari sisi treatment kita, dan dia termasuk kualitas customer-nya juga dalam bisa kita sebut bahwa dia masuk ke priority yang mana, priority berapa. Setelah itu lanjut lagi ke cost marketing management. Jadi di sini ada manajemen marketing yang memang kita terapkan kepada customer, gitu ya. Manajemen sebab akibat dalam artian manajemen bahwa customer ini ada di prioritas berapa ya, maka kita akan melakukan sistem marketing seperti apa. Terus lanjut lagi ke customer experience management, gitu ya. Jadi kita melihat experience-nya, behavior dia dalam membelanjakan produk. Terus kita tanya bagaimana experience-nya, gitu. Nah, di sini yang tidak hanya sebatas ditanya, tapi nanti kita improve agar experience dia tidak stagnan, gitu ya, tidak flat, gitu. Sehingga dia mengalami pengalaman yang luar biasa ketika membeli produk. Wah, ternyata ada improving ini, improving itu, ada treatmentnya macam-macam. Nah, yang di sini yang dilakukan customer experience management itu tidak hanya dalam bentuk diskon, promosi kayak gitu, enggak, tapi lebih ke arah treatment yang kita lakukan, gitu ya. Misalkan
ke customer existing kita mengadakan agenda marketing apa gitu ya. Seperti itu. Terus selanjutnya customer life cycle management. Kita lihat life cycle-nya. Seperti apa? Oh, dia itu menghabiskan toileters, sabun itu, sabun cair, dia selalu beli 2 bulan sekali. Atau setiap 2 bulan sekali, dia tuh beli sabun cair, beli pasta gigi, dan juga beli apa? Gitu ya. Dilihat juga, gitu ya. Dilihat juga yang dibelinya apa sih dari kita semua atau tidak? Oh, ada dari pihak lain. Nah, kenapa nih? Gitu. Terus kita bisa improve di sana. Balik lagi nanti ke innovation-nya. Atau misalkan kita sediakan nih kebutuhan dia, gitu ya. Customer life cycle management. Gitu ya. Atau misalkan kita kebutuhannya, oh dia customer kita juga ternyata banyak menggunakan t-shirt gitu ya, maka kita apakah perlu membuka unit baru mengenai t-shirt gitu ya. Selain toiletter ada t-shirt, ada parfum misalkan. Nah itu gunanya ke sana. Nah setelah customer life cycle management, masuklah ke customer evangelism management. Evangelism management ini adalah membuat customer ini menjadi puas, kemudian dia akan dengan sendirinya sebagai sales force buat kita. Jadi dia sendiri yang akan tanpa kita kasih imbalan, tanpa kita kasih apa-apa, dia akan menawarkan ke teman-temannya bahwa produk yang dia pakai bagus dan mengajak mereka untuk menggunakan produk tersebut. That's customer evangelism management. Jadi kita bikin nih strateginya bagaimana agar si customer itu melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu barulah ke customer actualization management. Jadi customer actualization management ini customer dia merasa seolah-olah bagian dari produknya. Gitu ya. Bagian dari produknya, dia merasa bangga, dia merasa jadi di atas selain dia mengajak ke teman-temannya itu, dia juga mengaktualisasikan dirinya dengan cara dia akhirnya membeli selalu merekomendasikan produk-produk tersebut gitu ya, dan dijadikan behavior buat dia. Itu total customer development hierarchy yang bisa dijalankan dalam CRM. Strateginya gimana sih CRM itu? Strategi penerapan CRM. Ingat, CRM itu dia mengakuisisi, jadi ada customer acquisition. Yang kedua, mempertahankan customer retention. Yang ketiga, loyalty, membuat loyal, customer loyalty. Yang keempat, tadi customer evangelism. Dan yang kelima adalah customer reduction. Gitu ya. Ini yang akan semuanya strategi ini akan mengimprove, meningkatkan produktivitas dan enhance bisnis strategi kita. Jadi strateginya ada 5 gitu ya. Customer acquisition, bagaimana dia mendapatkan base customer gitu ya. Base customer. Yang kedua, customer retention, gimana meretain gitu customer yang ada gitu ya, agar dia tetap melakukan repeat buying atau menambah pembelian atau upselling, atau juga cross-selling, artinya dia membeli produk yang berbeda tapi masih di dalam company kita. Gitu ya. Jadi upselling meningkatkan pembeliannya dan juga cross-selling membeli produk yang berbeda tapi masih di perusahaan kita. Terus setelah itu dengan cara customer loyalty. Bagaimana agar si customer ini loyal dengan cara kita offer nih program-program gitu ya.
yang membuat si customer itu happy gitu ya. Terus sehingga dia akan terus melakukan pembelian produk kita. Selanjutnya strategi yang keempat, customer evangelism. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Customer become a volunteer sales force. Jadi si customer itu akan jadi sales force armada penjualan kita. Jadi dia karena loyal, dia akan membantu kita dalam penjualan dengan cara word of mouth ya gitu ya. Jadi dia ngasih tahu nih ke yang lain. Nah, dan strategi dalam CRM dia harus cost reduction. Dia harus mereduce cost, khususnya di marketing, sales, customer service, dan support. Gitu. Dia harus bisa menjadi cost reduction. Nah, ketika membahas CRM, otomatis gitu ya bahwa yang kita akan bahas adalah customer. Jadi kita segmen nih customer-nya, customer segment. Gimana caranya meng-customer segmen gitu ya. Pertama, kita harus tentukan nih suspeknya siapa gitu ya, suspek untuk customer-nya. Terus di customer segment itu ada visitor, artinya yang masuk ke web kita. Kita lagi berbicara digital marketing ya, jadi CRM-nya di digital marketing. Visitor yang datang itu dijadikan prospek. Setelah itu gimana caranya dia agar menjadi subscriber, gitu ya, mensubscribe web kita atau channel kita. Terus dia menjadi patron. Ya gimana dia juga sebagai kita usahakan, wah gimana kalau menjadi member? Gimana kalau misalkan dia menjadi member? Ya, makanya kita sediakan nih register, gitu ya. Terus dia juga menjadi user, consumer atau VIP, gitu ya. Dan tadi dia menjadi di volunteer, gitu ya. Nah itulah segmen-segmen customer, gitu ya. Termasuk dia bisa menjadi advisor, donor, gitu ya, partner, sponsor dan lain-lainnya. Nah itulah yang bisa kita lakukan dalam mensegmentasi customer di dunia digital. Nah, tentu saja ketika kita akan melakukan itu semua, menggather data itu semua, kita perlu data-data dari customer tersebut. Data apa saja sih yang diperlukan? Pertama, data problems-nya dia, pains-nya dia, fears-nya dia, keinginannya dia, apa yang dia sukai, goals-nya apa, bagaimana relationship-nya, gitu ya, komunikasinya, aktivitasnya apa saja, skill. Semakin data yang banyak, data yang kita gather, yang data kita kumpulkan, maka semakin mudah kita akan mengklasifikasikan si customer tersebut. Kita akan tahu bagaimana age-nya, family-nya, edukasinya, hobinya, gitu ya, dan lain-lain itu menjadi pasar buat produk kita. Nah, dalam CRM berarti ada people nih yang berperan. People apa aja nih? Yang pertama udah pasti nih customer. Tadi udah disampaikan dia suspek, visitor, prospek, subscriber dan lain-lain ya. Gitu. Nah, yang kedua ada user. User adalah orang yang bekerja di perusahaan tersebutnya yang memang dia menghandle CRM. Siapa saja dari pihak manajemen, dari pihak employee, dan juga visitor itu masuk ke user. Ya, jadi ketika customer dia masuk ke website kita menjadi visitor, maka dia menjadi user. Terus selanjutnya yang berhubungan dengan CRM adalah supplier. Udah jelas karena dia nanti yang menginikan produknya ya, termasuk jasanya juga. Nah, bagaimana CRM proses sama mappingnya gitu ya? Yang pertama adalah dievaluasi kembali gitu ya. Semua customer management yang ada dalam bisnis proses kita.
Terus redefine atau define, tentukan gitu ya. Greatest value untuk base customer-nya di organisasi kita. Jadi nilainya kita tentukan, gitu ya. Kita prioritaskan, gitu ya. Terus kita rank, gitu ya, nilai dari customer tersebut secara potensial, yang mana yang tidak potensial kita ranking. Terus implement nih, gitu ya, CRM, gitu ya. Jadi selanjutnya prosesnya ya diimplement CRM-nya untuk mengimprove top target tadi. Gitu ya. Ini adalah model dari CRM di digital marketing. Kalau kalian lihat yang atas, di situ ada marketing, communication channel-nya ada marketing, ada service, support, dan sales call. Gitu ya. Nah, CRM system ini ada yang di dalam kotak ini. Gitu ya, ada software, gitu ya. Softwarenya itu mengenai sales forecasting, opportunity, marketing ROI, resources, dia project management dan automation-nya. Terus bagaimana yang apa yang digunakan seperti web, Windows dan wireless seperti itu. Terus bagaimana proses atau view dari pihak perusahaan. Jadi ada view manager view-nya harus seperti apa, sales view-nya harus seperti apa, marketing view-nya juga, gitu ya, dari sisi service, support, dan others, gitu ya. Nah, ini terkait nanti dengan database di customer, gitu ya, database di customer. Nanti ada accounting, gitu ya, ada ERP-nya, ada aplikasi-aplikasi lain yang memang menyangkut di customer database. Jadi CRM nanti dia menggather atau menarik data dari customer database tersebut untuk diolah berdasarkan kebutuhan dari tadi, mau misalkan manager view, sales view, marketing view, dan lain-lain. Nah, ini nanti juga akan terkait dengan channel yang akan kita pakai dalam berkomunikasi di dunia digital. Baik itu channel marketingnya, service, support, dan sales call-nya seperti apa. Nah, ini eCRM model yang digunakan di baik profit maupun non-profit organisasi gitu ya. Jadi tadi pertama lihat dari bawah sini ada offline datanya, ada aktivitasnya gitu ya. Terus data disinkronisasi nih dalam CRM gitu ya, decentralized di sini jadi di database gitu ya, constituent center. Setelah itu nanti diolah nih untuk ke content management sama ke e-marketingnya, gitu ya. Dari situ nanti akan terlihat nih komunikasi untuk community-nya bagaimana, untuk fundraising-nya gimana, untuk advokasi dan juga pelaksanaan event, gitu ya. Jadi pada saat di constituent atau data sinkronis ini ada sentralisasi marketing database yang disimpan untuk nanti kita berinteraksi CRM-nya. Pada saat di content management dan e-marketing ini gitu ya, ini ada personalisasi komunikasi nih gitu ya, historiknya seperti apa gitu ya. Baru nanti kita spesialkan di atas ini. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya agar tadi secara community-nya gimana, fundraising-nya gimana, event atau misalkan kalau perlu gitu ya, atau emang kalau perlu advokasinya seperti apa. Ini adalah eCRM model gitu ya. eCRM model, jadi dia terkait data offline, masukin datanya di input. Kalau sistemnya, kalau eCRM seperti apa sih gitu ya untuk organisasi profit dan non-profit. Nah, eCRM ini tadi kan terkait dengan e-marketing management. Maka e-marketing management, apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung CRM ini. Ini balik lagi ke pilar-pilar digital marketing sebenarnya gitu ya. Itu sangat terkait. Jadi bisa melakukan email marketing. Nah, email marketing buat apa?
kalau dilihat dari CRM ya, bukan dari penjualan. Email marketing bisa untuk alerts, untuk newsletter, gitu ya. Terus melakukan e-surveying, ini untuk profiling. Melakukan viral marketing, jadi ini untuk friend management. Terus dia melakukan web design, nah ini untuk registrasi, untuk subscription, nah untuk VIP, gitu ya, manajemen. Terus melakukan online community, gitu ya, online community. Terus melakukan e-commerce, gitu ya, di marketing. Oh, terus ada e-commerce ini untuk membership, gitu ya. Event or registration. Jadi yang hitam-hitam ini adalah peruntukannya ya untuk di CRM. Terus affiliate management nih, dia melakukan affiliate management untuk sponsorship gitu ya. Dan melakukan reporting, ini untuk profiling si customer itu sendiri. Nah, teknologi atau infrastruktur apa yang bisa digunakan gitu ya. Yang jelas kalau ini kalian pasti harusnya lebih tahu. Ini ada operating system-nya, ada point solution-nya, versus suite-nya, aplikasi, data integrasi, sama IT-nya. Gitu ya. Jadi untuk apa nih? Misalkan IT-nya untuk supporting, untuk budget, untuk waktu, data integrasi untuk kebutuhan accounting, finansial, gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa harus adopt CRM gitu ya. Nah, sekarang itu banyak perusahaan yang struggling gitu ya. Struggling terus kompetisi, pricing competition gitu ya. Jadi banyak kompetisi, bukan kita harus berkompetisi, makanya kita harus adopt CRM. Saya sudah kasih warna-warna biru ini poin-poinnya gitu ya. Terus need program atau service untuk agar terus berkembang gitu ya. Terus sekarang itu budget juga kan biasanya makin ditekan gitu ya. Nah, makanya kita harus adopt CRM agar reduce cost. Terus sekarang itu apa ya, lebih sulit gitu untuk sustain, untuk bertahan itu lebih sulit. Toggle to sustain sales itu sangat ya tahu gitu ya, susah. Sehingga kita perlu nih adopsi CRM. Terus kadang-kadang traditional marketing models itu are not working as well ya. Jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya harus perlu CRM. Contohnya dalam pandemi ini. Terus harus mengintegrasikan nih gitu ya antara informasi customer dengan communication channel. Makanya kita perlu CRM ini untuk merespon dari permintaan. Gitu ya. Terus adanya juga new customer atau buyer centric market gitu ya berdasarkan permintaan. Jadi ini adalah kenapa kita harus adopsi CRM. Selanjutnya buyer centric gitu ya. Atau pusat beli atau juga pembeli baru dalam pasar. Ini harus dipelajari dalam digital marketing untuk CRM untuk digital marketing. Jadi yang harus dilihat adalah dari sisi pasarnya, pertama relevansinya, ya relevansi data. Yang kedua experience-nya gitu ya terhadap produk. Terus atensi dari customer, value dari customer-nya, terus desire dari customer-nya untuk knowledge atau individuality, terus decode complexity-nya. Nah, itu yang harus memang dilihat dari sisi customer pada saat di dalam market di digital marketing. Terus selanjutnya adalah yang harus dilihat adalah organizational memory-nya gitu ya.
terus misled atau confuse-nya itu menimbulkan confuse atau tidak, respect privacy-nya, problem and needs-nya, terus faster-nya atau can quickly find information pertinent-nya. Bagaimana dia mendapatkan informasi tersebut secara cepat. Jadi ini yang harus diimplementasi di pasar, gitu ya. CRM yang memang harus diimplementasi di pasar terhadap customer atau buyer centric. Oke, setelah melihat CRM tadi, jadi sebenarnya apa sih goals-nya, benefit-nya, sama value-nya dari CRM? Nah, ini ada harus yang ditingkatkan, gitu ya, harus yang ditingkatkan, dan ini memang sulit nih secara internal. Apa saja yang harus ditingkatkan? Revenue, margin, gitu ya, profitability, result, ROI, ROA, dan lain-lain. Ini yang memang tujuannya dan juga benefit, gitu ya, bahwa dengan CRM ini bisa meningkatkan ini semua. Bisa dilihat. Dari sisi eksternal apa sih, gitu ya? Pertama, bisa mengakuisisi customer acquisition. Terus bisa untuk upselling, bisa cross-selling, interaksi dengan customer, bisa menjadikan customer loyal, puas, satisfaction, evangelism juga, itu tadi customer-nya menjadi armada sales force ya. Terus meningkatkan relationship dan juga meningkatkan value. Itu yang bisa ditingkatkan, gitu ya, dengan implementasi CRM. Nah, dengan implementasi CRM ini juga otomatis ada yang decrease, gitu ya, artinya harus bisa decrease cost, gitu ya. Jadi dia harus bisa menurunkan cost, harus waktu juga, error juga, employee defection juga, gitu ya, frustration, fear, dan uncertainty, gitu ya. Itu jadi yang bisa diturunkan, gitu ya, tujuannya. Jadi benefit dan value dan juga goals dari CRM ini bisa menurunkan itu semua. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, dia harus bisa menurunkan customer issue, mengurangi komplain, mengurangi dissatisfaction, dan juga attrition. Itu yang tujuannya dari CRM. Metrik apa saja yang bisa dipakai dalam CRM ini, gitu ya. Yang pertama, respon rate. Gitu ya, itu bisa dilihat, oh respon rate-nya ternyata lebih cepat, maka itu berhasil. Increase sell-nya naik, nah itu juga jadiin metrik. Customer retention, oh customer-nya bertahan nih, itu bisa jadiin metrik, dan juga ROI-nya, return on investment-nya. Project planning, gitu ya, dalam CRM Innovation Management, yang tadi ada Innovation Management kan. Nah, ini apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, investigate needs-nya, cari tahu, gitu ya, gaps-nya seperti apa, suksesnya apa, kebutuhan dari customer dan organisasinya seperti apa, fitur yang akan dijual seperti apa itu. Setelah itu create idea. Create nih, oh jadi bisnis case-nya seperti apa, CRM plan-nya. Setelah ini harusnya 1, ini 2, define organization, 3, create. Yang keempat, evaluasi solusi yang sudah kita buat. Terus project management nih, plan-nya apa saja, active plan-nya ini yang bisa dilakukan. Ini bisa kita lewat. Best practice yang bisa dilakukan adalah bisa tadi untuk centric design-nya,
project plan-nya, metodologinya seperti apa, top management sponsorship, user buyer. Nah, ini tidak tidak terlalu penting. Nah, ini yang terakhir. Kenapa nih gitu ya? CRM taktik yang bisa kita gunakan apa saja. Yang pertama adalah define your CRM prosesnya. Kita define dulu, kita cari tahu CRM prosesnya, requirement-nya, dan select sistemnya. Gitu ya. Terus dia meet nggak your current sama future requirement-nya. Terus dia mendeliver nggak value-nya ke customer. Itu cara mendefine CRM proses. Yang kedua, implementasi dan leveraging CRM sistemnya. Gitu ya. Ini diimplementasikan CRM-nya based on your marketing project plan, atau bisnis kasus, target, personas, dan lain-lain. Pokoknya itu implementasi. Setelah itu develop nih segmen dari kontak list-nya nih. Jadi dari kontak list itu yang top 20%-nya, siapa yang most valuable-nya, yang potensialnya gitu ya. Terus make contact where your privacy-nya gitu ya. Terhadap customer. Setelah yang develop, sudah itu saja berarti. Ya. Jadi ada 3 taktiknya: define your CRM process, requirement dan select sistemnya, terus implementasi dan leverage CRM sistemnya, terus setelah itu develop contact list ya atau database-nya. Ini adalah taktik dalam menerapkan CRM secara cepat. Nah, itu saja materi kita kali ini. Apakah ada pertanyaan? Saya lihat chatnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan buka mic-nya. Kalau tidak ada, saya yang nanya berarti dalam berupa tugas, gitu ya. Jadi kalian bikin tugas kelompok, coba analisis CRM strategi yang ada pada Tokopedia, Shopee, Lazada, Tiket.com, Pegi-Pegi, Grab, atau Gojek. Silahkan pilih salah satu. Analisis nih strateginya seperti apa, gitu ya. Bagaimana mereka melakukan implementasi kelima ini? Bagaimana mereka mengakuisisi nih customer? Bagaimana program apa saja nih yang dilakukan misalkan sama Gojek agar bisa mengakuisisi customer acquisition-nya, agar dia bisa retention, mempertahankan customer, agar dia bisa customer-nya bisa loyal, terus customer-nya menjadi evangelism, dan juga dia bisa mereduksi cost. Ini coba kalian analisis apa saja yang dilakukan oleh Shopee ataupun Tokopedia, Lazada, atau dan lain-lain sesuai dengan yang ada di sini. Gitu ya. Pilih salah satu saja. Kemudian buat laporannya dalam bentuk makalah. Gitu ya. Satu kelompok seperti biasa 5-6 orang, cukup yang submit 1 orang. Tugasnya bisa dilihat di LMS, paling telat pengumpulannya tanggal 14 Januari. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan sebelum kita tutup, kita akan seperti biasa screen capture. Silahkan dibuka videonya. Silahkan dibuka videonya. Jangan lupa absen di kolom chat ya. Oke, sudah dibuka. Kita screen capture ya, 2 kali seperti biasa. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi. Sekali lagi. Dalam hitungan ketiga ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2,
3. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya di perkuliahan hari ini. Silahkan mengisi absen di kolom chat sebelum meninggalkan ruangan, takut lupa. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silahkan meninggalkan room chat.